Organisasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tersebut. Berikut organisasi menurut para ahli. Yang pertama ada Skinner, yang kedua ada James Timony, yang ketiga Chester A. Bernard, yang keempat Stephen P. Robbins. Yang pertama, Skinner adalah organisasi suatu pola berhubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Yang kedua, James Timony, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, Chester A. Bernard, organisasi adalah merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dan yang terakhir, Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan. Organisasi menurut kami sendiri adalah sebuah kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang bekerja sama secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan ini bisa berupa apa saja, mulai dari keuntungan bisnis, pelayanan masyarakat, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Peran dan manfaat manajemen organisasi. Peran dari manajemen dan organisasi adalah sebagai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manfaatnya sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan, pengambilan keputusan yang terbaik, dan adaptasi terhadap perubahan. Ada beberapa teori dalam organisasi, ada tiga, yaitu klasik, neoklasik, dan modern. Neoklasik ini lebih menekankan pada efisiensi atau struktur formal organisasi. Neoklasik mengalihkan fokus pada aspek sosial dan psikologi karyawan, dan modern melihat organisasi sebagai sistem yang kompleks dan berinteraksi dengan lingkungan. Era-era dari organisasi tersebut ada teori klasik yang berera pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Teori neoklasik dimulai dari pertengahan abad ke-20, tepatnya setelah Perang Dunia Kedua, dan teori modern dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Selanjutnya, siklus organisasi. Yang pertama, introduction atau pengenalan. Ini merupakan awal terbentuknya suatu organisasi. Pada tahapan ini, organisasi baru dibentuk. Fokus utama adalah perencanaan awal, pengaturan sumber daya, serta menemukan target pasar yang tepat. Ciri utamanya yaitu ukurannya kecil, tim terbatas, inovasi awal, dan pendanaan masih dalam tahap awal. Yang kedua, growth atau pertumbuhan. Pada fase ini, organisasi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Ciri utamanya pertumbuhan cepat, peningkatan produksi, peningkatan karyawan, dan peningkatan pasar yang besar. Yang ketiga, maturity atau kematangan. Disinilah organisasi sampai di puncaknya. Ciri utamanya stabilitas, market share yang sudah besar, efisiensi tinggi, dan risiko inovasi yang berkembang. Dan yang keempat adalah development atau perubahan, yaitu penurunan atau pembaruan. Organisasi mengalami penurunan dikarenakan mulai adanya kompetitor dan inovasi yang mulai menurun, di mana organisasi itu bisa menentukan untuk dia ini berinovasi lebih atau start atau utama bisa menjadi bagus. Ciri utamanya pendapatan menurun, kehilangan pangsa pasar, produk jasa yang kurang relevan, atau kemampuan untuk bertumbuh. Dan ini adalah contoh siklus organisasi di bidang industri, yaitu PT Astra Motor. Yang pertama adalah introduction, pengenalan. Pada tahun 1991, PT AHM mendirikan produk sepeda motor yang awalnya fokus untuk membangun pabrik, mengembangkan infrastruktur, serta meminang pasar Indonesia yang masih berkembang. Dan yang kedua, growth atau pertumbuhan. Selama pada tahun 1980 hingga 1990, permintaan sepeda motor semakin meningkat, sehingga PT AHM lagi gencar untuk membangun pabrik produksi maupun
Kemudian yang keempat adalah baseline atau renewal atau penurunan atau pembaruan. Pada dekade 2010-an, AHM Motor mulai merasakan tekanan dari kompetisi internasional dan perubahan preferensi konsumen. Misalnya terhadap kendaraan listrik. Sebagai tanggapan, AHM mulai berinovasi dengan memperkenalkan motor listrik dan memperkuat layanan pernah jual serta digitalisasi dalam operasi bisnis mereka, sehingga mereka memilih jalur renewal untuk mempertahankan relevansi di pasar. Terima kasih dari kami.